Oke. Di minggu ke-8 ini kita masih berada di mata kuliah struktur data. Topik yang akan kita bahas adalah tentang tree alias pohon. Begitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke sini akan saya recap sebentar. Jadi di struktur data Anda mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 kemarin sudah belajar beberapa hal. Di struktur data sebenarnya ini ada kaitannya dengan biasanya itu satu paket struktur data dan algoritma gitu ya, algoritma gitu ya, struktur data and algorithm biasanya gitu. Nah, struktur data itu dan algoritma apa korelasinya? Itu bisa dilihat seperti ini. Ada contoh misalnya, Anda ke perpustakaan, teman-teman yang hadir di sini ada 11 orang ini misalnya ke perpustakaan. Nah, ketika ke perpustakaan, Anda datang bukunya di perpustakaan Polibata misalnya ada 10.000 buku gitu ya. Berarti kan ada, anggap aja ada 10.000 buku atau lebih begitu ya. Nah, dari 10.000 buku itu ini ada 13 orang. Nah, masing-masing ini punya cara untuk mau nyari buku. Mau nyari buku misalnya, bukunya misalnya apa namanya? Norwegian Wood. Karangannya Haruki Murakami misalnya. Nah, teman-teman mau ngambil buku itu. Kemudian ketika teman-teman mau nyari, misalnya nih, Ihsan masuk ke perpus. Ketika Ihsan masuk ke perpus nyari buku itu apakah langsung ketemu? Tidak. Nah, cara yang dilakukan Ihsan untuk ada dua cara yang mau dilakukan oleh Ihsan. Nah, mempropos dua cara. Cara pertama adalah dicari bukunya satu-satu. Yang ada di perpus 10.000 itu dilihatin satu-satu, mulai dari buku yang pertama dilihat, kedua dibaca judulnya, oh bukan, sampai tumpukan yang ke 2.000 misalnya itu baru ketemu buku yang namanya tadi Haruki Murakami Norwegian Wood. Jadi Ihsan punya effort ngobrak-ngabrik buku sebanyak 2.000 tumpuk misalnya. Nah, itu cara pertama. Nah, cara kedua, Ihsan datang ke perpus, ketika datang ke perpus dia mau nyari buku tadi Norwegian Wood. Oh, itu masuk kategori buku ke computer science bukan? Oh, bukan. Masuk buku ke kategori biologi bukan? Bukan. Ke kimia bukan. IPA, IPS dan seterusnya bukan. Oh, ternyata dia masuk ke kasusastran atau literatur gitu ya. Kemudian dicari, oh itu. Dia Ihsan ketemu raknya, rak literatur. Setelah ketemu rak literatur dilihat lagi lebih kecil lagi, oh ada klaster novel. Nah, dicari di novel. Ketika dicari di novel, oh dicari di novel karangan Jepang, ketemu misalnya. Nah, ketika akhirnya ketemu dari jumlahnya 10.000 tadi sampai Ihsan menemukan klaster yang kecil untuk novel bahasa Jepang misalnya, itu tuh tersisa tinggal sekitar 100-an atau misalnya 50-an lah, 50-an biji novel yang ada di situ. Nah, dari 50 itu kan dia tinggal nyari dari 50 biji itu. Oke, nah, jadi ada cara pertama. Effortnya tadi untuk nyari satu-satu, dari 10.000 buku dicari satu-satu sampai ketemu ternyata ditumpukan ke 2.000 itu sangat membuang-buang waktu, sangat apa namanya? Consuming time. Berarti kalau kompleksiti waktunya adalah ON-nya itu N-nya sampai 2.000. ON, N-nya 2.000. Nah, itu lama kan? Kemudian kalau Ihsan pakai cara kedua, dia nggak sampai ON 2000, ON-nya itu mungkin cuma 50 paling lama gitu ya. Karena sebelum masuk ke ON itu Ihsan mendapatkan nyarinya berdasarkan rak misalnya, berdasarkan klaster bidang ilmu, kemudian mencari berdasarkan bidang, oh dia novel dan seterusnya. Nah, artinya cara pertama tadi itu bisa dikatakan, cara pertama dan kedua yang dilakukan Ihsan itu adalah metode untuk mencari buku yang dipenginkan, yang diinginkan. Cara itu bisa dikatakan sebagai algoritma. Nah, jadi ada algoritma pertama dan algoritma kedua. Nah, algoritma itu biasanya akan kita transformasikan ke dalam bentuk kode program, mau pakai bahasa pemrograman apapun, bahasa C, bahasa PHP, bahasa C# atau bahasa C++ atau kita saat ini pakai Python. Nah, Python itu hanya alat untuk mengeksekusi ide atau cara-cara kita yang lewat algoritma tadi. Nah, lalu struktur data di mana ya, Pak? Nah, struktur data itu ketika teman-teman melihat perpus itu yang bagus itu kalau bukunya ditumpuk-tumpuk, ditata ditumpuk di sembarang lah, terserah disebar begitu atau dibikin klaster menurut teman-teman? Dibikin klaster. Ya, dibikin klaster, ditaruh rak dan seterusnya ya, dikasih label gitu ya. Nah, itu yang bagus. Nah, itulah fungsi dari struktur data.
Jadi fungsi dari struktur data itu adalah supaya teman-teman ketika menyimpan data, anggap aja buku itu dianggap sebagai datanya. Di kasus tadi itu buku itu kita anggap data. Untuk menyimpan buku itu yang baik, ya berarti ada cara menyimpan yang baik. Nah, struktur data itu mempelajari begitunya. Sehingga kalau teman-teman menyadari, kalau googling ya teman-teman googling, seluruh dunia ini ada berapa miliar website. Tapi teman-teman bisa mencari website itu dalam waktu singkat. Nah itu kok bisa gitu bagaimana? Nah itu ada cara-cara. Ya, caranya adalah dengan yang namanya misalnya dengan indexing. Di situ yang bermain di dalam mesin pencarian Google itu adalah salah satunya adalah prinsip-prinsip struktur data. Jadi bagaimana menyimpan data, dilakukan indexing, kemudian dilakukan dikumpulkan yang judul-judul pentingnya, poin-poin pentingnya di dalam satu database yang kalau di dalam metode pencariannya itu juga nanti tidak pakai cara yang misalnya nggak pakai cara yang sekuensial atau yang konvensional, tapi ada cara-cara tertentu yang menyebabkan akan lebih cepat, misalnya pakai tree dan seterusnya. Nah itu jadi prinsip struktur data itu kita manfaatkan selama ini. Ada beberapa contoh ketika minggu 1 sampai minggu ke-7 kemarin, teman-teman kan sudah melewati beberapa konsep di dalam struktur data. Misalnya, kalau teman-teman pakai list, kalau pernah pakai list di zaman semester 1 dulu, list, tuple, dictionary, ada set ya. Itu adalah contoh dari bentuk struktur data yang yang built-in. Built-in di dalam bahasa Python. Built-in itu berarti bawaan gitulah. Nah, kalau teman-teman belajar selanjutnya ada yang namanya stack, ada queue, ya kan? Ada linked list. Nah, atau array ya. Kalau di Python itu array, itu dia masuk ke kategori yang user define. Yang didefinisikan oleh user define. Jadi ada yang namanya built-in. Kok nggak ada ini ya? Nah ini. Jadi ada yang di struktur data itu nanti kalian akan menemui ada yang namanya di Python ya terutama di built-in. Kemudian ada yang user define. Nah, kalau di built-in itu kemarin tuh ada cara menyimpan datanya pakai list, apalagi set, ada dictionary, kemudian ada tuple misalnya. Di built-in ini ada 4 ini sih, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau di user define ini ada banyak banget. Yang sudah kita pelajari kemarin ada stack misalnya. Kemudian ada queue, kemudian ada linked list. Nah, hari ini kita belajar ada tree. Nanti ada lagi graph namanya. Nanti ada lagi banyak. Ini pun nanti akan ada turunan-turunannya. Yang user define ini akan agak banyak. Dan mungkin teman-teman ketika mengamati kejadian di dunia ini, mungkin teman-teman punya ide konsep untuk membuat model struktur data baru. Yaitu mungkin sekali. Nah, Anda menyarankan untuk membuat struktur data ini kan kita biasanya memanfaatkan built-in yang sudah ada. Misalnya untuk membuat stack ini atau queue kita kan pakai list kemarin biasanya ya. Jadi Anda bisa memanfaatkan built-in ini untuk menciptakan user define struktur data baru gitu. Nah, ini yang kita lakukan, kita mengutak-atik struktur data ini untuk punya ide bagaimana sih melayout perpustakaan yang kalau kita masuk itu langsung ketemu bukunya. Itu yang Anda lakukan sebenarnya dengan struktur data. Nah, untuk mendefinisikan ini, tadi kan untuk mencari buku berarti Anda harus tahu purpose-nya kayak gimana sehingga Anda bisa menentukan algoritma untuk mencarinya kan. Nah, untuk mendefinisikan stack, queue dan seterusnya ini teman-teman juga perlu algoritma. Untuk stack ini ada algoritma bagaimana membuat stack gitu ya. In out dan seterusnya kemarin ya. First in first out, first in last out misalnya. Dan seterusnya ini Anda bisa definisikan. Nah, hari ini dari yang sudah kita pelajari sampai kemarin, ini kita akan belajar yang namanya tree. Hari ini tree. Apa itu tree? Tree itu apa berarti bahasa Indonesianya? Pohon. Ini ya. Ini kalau nggak ada akarnya nanti nilainya tes psikologi jelek gitu ya. Ini tree set. Oke, baik. Selanjutnya, nah ini kalau teman-teman lihat ini contoh apa nih? Benda yang kayak gini ini apa nih? Halo? Ini struktur data apa?
Yang sudah Anda pelajari dengan model kayak gini. Yang kita sudah pelajari kan kemarin ini ada stack queue. Stack Pak, nggak salah. Kita sudah belajar stack queue. Terus ada link list. Stack itu yang bagaimana? Tumpuan. Queue itu yang bagaimana? Link list itu yang bagaimana? Nah ini. Singkat nggak kayak gini? Ini apa? Kalau untuk kasus ini apa namanya? Itu kayaknya stack Pak. Stack itu begini. Kalau dia masuk ke sini, keluarnya lewat pintu yang sama. Masih ingat nggak? Ini stack. Berarti itu queue Pak ya? Nah, siapa yang jawab link list tadi? Link list, Pak. Nah, Arin ya? Iya, Pak. Jadi ini konsep ini kita bisa lihat dia itu sebagai konsep link list. Ya, kenapa? Karena di sini ada, ingat di sini ada data, gitu ya. Kemudian di sini ada dia itu menunjuk ke titik lain. Ini kan sebenarnya dia menunjuk ke memori lain. Ini kan di gambaran ini tuh seolah-olah urut, tapi kan di memorinya sebenarnya dia menunjuk 4 ini ada di memori sini. Kemudian yang data 5 itu ada di memori sini. Kemudian 2 itu ada di memori yang ada di sini misalnya. 2 yang ini ada di sini. Jadi dia itu dari 4 ini nunjuk sini. Kemudian ini dari sini tuh nunjuk sini. Mana? Nunjuk ke sini misalnya. Dari sini nunjuk ke sini. Nah, ini link list itu kayak gitu. Panah ini fungsinya adalah untuk menunjuk alamat memori kemana. Link list, ya, ini berarti link list. Jadi ini kita pakai pseudocode misalnya. Pseudo itu algoritma yang kita tulis dengan catatan kode pemrograman umum gitu ya, pseudocode. Ini pseudocode. Kelas node. Nah, ini di kelas node ini kita punya misal node, ini node. Nah, integer ini kita mendefinisikan sebuah kelas. Kelas itu kan berarti untuk cetakan. Kita mau mencetak ini integer data. Kemudian node ini. Next. Berarti di sini ada data. Kemudian di sini ada panah ini yang menunjuk ke next. Satu blok ini tuh ya fungsinya untuk dipakai untuk membuat objek ini, membuat objek ini, membuat objek ini, membuat objek ini. Dan seterusnya. Ini cetakannya ya. Cetakan. Oke. Ini disebut sebagai link list. Nah, lalu apa Pak? Kenapa kita harus belajar ini? Kita lihat di sini. Ini apa nih? Ini ngapusnya gimana nih? Erase all. Nggak bisa. Erase all ink on slide. Erase. Nggak bisa dihapus ya? Atau karena terlanjur disimpan? Wah, ini kesimpan. Oke, no problem. Baik, jadi gini. Sekarang kalau kita lihat di sini, ini disebut sebagai tree. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini disebut sebagai tree. Kenapa dikatakan sebagai tree? Kalau tadi, ini kan cuma satu arah begini ya. Nah, yang dinamakan tree di sini adalah ini. Dia itu berasal dari satu titik ini. Ini berasal dari satu node ini. Yang namanya tree, dia akan punya cabang. Nah, cabangnya itu tidak melulu hanya satu. Tidak hanya satu, bisa lebih dari satu. Misalnya di sini ada 3. Ketika dia punya 3, terus di sini dia punya 3 juga. 1, 2, 3.
Nah, ini nggak punya cabang, ini nggak punya cabang, ini nggak punya cabang. Kalau ini punya cabang cuma 2, apakah nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Ini namanya tree. Terus kalau teman-teman perhatikan, yang sudah sampai di ujung ini nggak akan punya link ke sini. Berarti udah ini ujung sini dengan ujung sini itu satu arah. Datanya ya cuma ke sini doang. Nggak bisa balik ya ke atas. Nah, kalau kita lihat dari blueprint-nya di kelas atau di cetak birunya, node ini di tiap node atau tiap titik ini dia akan punya satu data atau ini boleh dikatakan sebagai value ya biasanya. Value, kemudian masing-masing titik ini dia ini kita definisikan sebagai node child 1, child 2, child 3. Maksudnya adalah ini kan yang pertama, dia punya child 1, child 2, child 3. Ini ketika dia menjadi node, dia punya child 1, child 2, child 3. Ini kalau dia jadi node, ini dia punya child 1, child 2. Sebenarnya dia juga punya child 3. Cuman nilainya adalah kosong atau nol. Nah, berarti ini juga demikian. Ini juga punya, tapi 0, 0, 0. Ini juga punya 0, 0, 0. 0, 0, 0. Jadi maksimal dia punya 3. Untuk definisi ini ya, boleh nggak Pak kalau satu node itu punya cabang, nantinya punya cabang 4? Boleh, monggo aja. Silahkan didefinisikan. Nah, tapi untuk contoh ini definisinya adalah dia punya cabang 3 maksimal. Oke, waduh, coretan semua. Bentar ya, saya hapus. Keep discard. Baik, masih ada di sini semua? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih. Ya, sip. Glad to hear your spirit. Jadi kalau kita lihat share screen saya semoga muncul. Ini kalau teman-teman perhatikan di sini kita punya yang namanya ini. Contoh tree. Nah, jadi gambar tree-nya tidak dari pinggir lagi ya, tapi dari atas. Tree yang paling atas ini beginian ya. Ini disebut sebagai root. Ini disebut sebagai root. Kenapa dia katakan root? Karena dia asal muasalnya. Kemudian ketika turunannya ini punya anak, ini disebut sebagai child. B dan C ini child atau anak daripada A. Nah, lalu B misalnya, B ini selain child dari A, dia juga berperan sebagai parent dari siapa? Parent itu orang tua. Dari siapa? B. D dan E. Nah, dari D dan E. Berarti D dan E ini child. Child dari E. B. Gitu juga seterusnya sampai H. H dan I. Nah, artinya kalau kita lihat di sini, ini ada banyak apa namanya? Banyak peran. Misalnya ini A. A ini perannya kira-kira jadi apa dia? Dia jadi apa A ini? Jadi root. Kemudian apa lagi? A Jadi orang tua, Pak. orang tua atau jadi parent gitu ya. Nah, misalnya kalau B ini apa? Child. Child dari A gitu ya. Dan dia juga parent. Ya kan? Dari D dan E gitu ya. Terus ada lagi, B ini apa? Kira-kira. B itu apa? Ada 3 itu, setidaknya ada 3. Siblings ya? Ya, benar. Dia sibling daripada ini. C. Nah, saudara. Saudara daripada C. Sibling. Nah, jadi ini kalau teman-teman lihat ini semuanya punya peran. Ini kayak keluarga lah, silsilah keluarga gitu ya. Dia punya apa namanya? Child, parent, sibling dan seterusnya. Lalu, kalau kita lihat sampai di bawah, itu ada istilah lagi yang namanya leaf node. Leaf node itu adalah yang paling ujung atau leaf. Jadi node yang paling ujung yang sudah tidak punya anak lagi. Yang sudah nggak punya anak lagi, misalnya ini
J, I, H, sama G. Ini adalah leaf node. Oke. Kalau yang paling atas ini root, nggak punya bapak lagi. Kalau yang paling bawah leaf node, nggak punya anak lagi. Itu kita bisa mengategorikan dia itu selain child, dia jadi leaf node ya, dan sibling F ini ya. Dia sibling dari G, child dari C, dan leaf node gitu ya. Lalu ada lagi di sini segitiga, ini disebut sebagai parent node, subtree. Subtree daripada ya tree yang lain, subtree. Begitu juga ini B, D, E ini juga subtree. C, F, G ini subtree. Nah, gitu ya. Itu bagaimana kita melihat penamaan ini masih mengenali terminologi atau peran-peran masing-masing node. Masing-masing lingkaran ini terlepas dari perannya sebagai root, sebagai child, atau sebagai parent, mereka itu semuanya adalah satu buah berasal dari kelas yang sama, yang akan dirubah jadi objek A, objek B, objek D, objek E. Kelas yang sama yang kita bisa sebut sebagai kelas node misalnya. Nah, di kelas node ini berarti di dalam A ini dia terkandung di dalamnya bisa punya data dan punya node left dan right. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini cuma punya dua. Ini dikatakan sebagai binary tree. Binary tree itu adalah tree yang semuanya itu hanya punya maksimal 2. Jadi ini harus ada satu lagi ya. Kalau tadi kan ada tree yang punya turunan 3 gitu ya, childnya bisa 3. Nah, kalau yang Anda lihat di depan ini adalah contoh tree yang kalau hanya punya maksimal 2 anak, itu disebut sebagai binary tree. Nah, diambil dari kata biner. Biner itu kan 2 digit ya, biner itu ada 1 dan 0 gitu kan. Binary 2, biner gitu ya. Sehingga dia cuma punya dua kemungkinan anak, yaitu kita nyebutnya sebagai child left dan child right gitu ya, not left, not right. Berarti kalau ada satu buah root, kalau dia punya anak B dan C itu sudah dikatakan sebagai binary tree. Kalau punya anak lagi D dan E misalnya, itu binary tree. Maka E misalnya, E ini kan kalau teman-teman lihat ada punya anak J, ini harusnya dia punya anak satu lagi K, HIJK gitu ya. Oke, nah sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya tanyai? Tidak. Oke, baik, tidak ada. Kalau gitu kita lihat di sini. Nah, is this a tree? Apakah ini tree menurut teman-teman? Iya, Ya, karena dia punya apa? punya anak. Punya anak. Kemudian ada Rootnya. Oke. Ini lucu Pak, dia cuma setengah. Tidak ada. Nggak ada rootnya kan Pak, tapi di atas A-nya ada turunan, ada apa namanya? Ini cuma panah, ini boleh diabaikan. Oh, berarti itu tree Pak. Nah, jadi ini tree. Root ya. Ini jadi ini ada parent. Dia berperan sebagai root, parent ini berperan sebagai child, juga leaf ya kan? Juga sibling. Nah, walaupun cuma 3, tapi sudah bisa dikatakan sebagai tree. Betul, jawabannya true. Berarti ini tree. Nah, kalau ini? Tidak. Kenapa tidak? Karena cabangnya cuma 1, Pak. Oke, karena cabangnya cuma 1. Nah, seperti saya tadi sekilas di awal itu sempat menyinggung juga. Jadi itu ada linked list. Nah, kalau tree itu cabangnya bisa lebih dari 1, gitu. Bisa. Saya bilang bisa lebih dari 1. Nah, berarti kalau 1 boleh nggak cabangnya dari tree? Boleh. Boleh. Berarti ini nggak, anggap aja nggak ada ini. Berarti kita anggap root. Berarti ini kan child ini. Oke. Berarti ini kan child juga. Cuman anaknya 1. Nah, yang punya anak 2 itu tadi kan namanya binary tree gitu ya. Jadi tree itu ada macam-macam, yang punya cabang 1, cabang 0, nggak ada cabangnya sama-sama 2. Nah, itu tree. Berarti ini true, dia adalah tree. Tapi umumnya kalau dia cuma punya cabang 1 kayak gini, lebih baik daripada memakai tree, umumnya yang dipakai itu adalah linked list. Maka tidak umum orang memakai konsep yang cuma satu arah ini tuh linked list. Biasanya dia pakai konsep singly linked list gitu ya.
Ya, tapi ini kalau dilihat secara substansi ya dia tree. Oke. Nah, kalau ini Tidak. 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 Kenapa tidak? Karena nggak logis, Pak. Masuk leaf node bisa jadi satu lagi, Pak. Karena parents-nya 2. Benar. Ini parentsnya Benar, kok punya 2 gitu ya. Nah, itulah. Sebenarnya anaknya siapa gitu ya. Ini kok leaf node-nya siapa gitu ya. Nah, jadi ini benar, ini bukan tree karena tetot gitu ya. Karena ya ini nggak harus ketika dia punya parentnya itu harus berasal dari satu sumber gitu ya. Nggak berasal dari 2 panah gini. Oke. Nah, kalau ini Tidak. Karena panahnya timbal balik. Bukan timbal balik. Kayak balik lagi gitu, Pak. Gimana ya? Gitu deh. Oke, loop gitu ya. Iya, loop maksudnya. Ya, atau dia apa namanya? Ya, timbal balik tadi ya. Balik. Ini tidak boleh yang namanya tree kayak gini. Berarti ini kan nggak ada rootnya, Pak. Nah, ini kalau dia root lah, dia punya childnya kok punya child lagi lah. Ini kok anaknya kakeknya anaknya dari cucu, nah, gitu ya. Ruwet kan. Jadi ini bukan tree. False. Nah, Pak, kalau untuk konsep-konsep kayak gini nih nggak boleh dipakai ya, Pak. Ini boleh dipakai, tapi ini nanti kita masuk ke tataran yang berbeda. Ini nanti namanya graph kayak gini nih. Nah, kalau graph itu bentuknya tidak dengan konsep tree kan harus searah ya tadi. Root itu menuju ke anak itu ya satu arah. Nah, tapi kalau graph itu kayak kalian mau ke Nagoya itu kan jalannya mana aja. Misalnya ini Nagoya, misalnya di sini ke Primol, misalnya ini Botania ya. Anda mau ke sini, ke sini, ke sini, kemudian di sini ada Megamall misalnya. Mau ke sini pakai cara yang macam-macam boleh. Ini graph kayak gini nih. Ini juga graph. Jadi ini mau panahnya bolak-balik enggak masalah. Tapi kita di hari ini kan membahasnya tree. Jadi ini bukan tree, tapi untuk konsep-konsep seperti ini itu masih bisa diakomodir dengan struktur data jenis lain, namanya graph. Oke, itu ya. Kemudian ini contoh. Nah, ini nanti kita praktis. Jadi di ini kita asumsikan pakai binary tree, yaitu kita membuat kelas namanya node. Jadi masing-masing ini kita buat objek baru, objek baru, objek baru, objek baru. Untuk yang di sini datanya 2, sini datanya 3, 4, 5, 6. Not left, not right. Oke. Kita nanti lihat di kode. Jupiter. Mana? Oke, nah misalnya ini, kalau teman-teman lihat di sini, di contoh yang saya berikan tadi, ini bisa nggak? Nah, ini tadi yang dari itu ya, dari PPT saya. Dari PPT yang saya tampilkan tadi. Note data, not left, not right, dan seterusnya. Saya share screen muncul. Muncul, Opera. Pak. Muncul, Pak. Oke, Opera. Baik, nah ini misalnya kita mau bikin kayak gini, integer data dan seterusnya. Nah, kita membuat kelas, thread. Kita mendefinisikan kelas, namanya node. Ini kan. Kita mendefinisikan kelas, namanya node. Ini kelas node. Kemudian kita membuat fungsi, karena kita pakai Python ya, kita membuat fungsi namanya, kita buat metode ya, metode init ini fungsinya adalah supaya terinisialisasi yang pertama kali ketika menjalankan kelas. Jadi kita bikin self, kemudian data. Self ini Anda boleh ganti nama Anda, terserah sih. Cuman ini kan menjadi kesepakatan kita pakai nama self. Data, ini ya, data serat. Kemudian data, jadi kita membuat self data namanya data. Oke. Ini kalau self data namanya data itu sebenarnya Anda boleh pakai integer, string kalau di sini ya. Kemudian
self.left artinya adalah node anaknya yang left dan anaknya yang right itu diberi none, artinya defaultnya kosong. Jadi defaultnya adalah misal saya punya node pertama gini ya. Enggak ada. Saya punya node pertama gini ya. Defaultnya itu sini nggak punya anak, kosong. Defaultnya kosong. Ini node pertama. Nah, kemudian di sini saya mendefinisikan, ini ada definisi metode lain di luar dari ini, luarnya kelas ya berarti. Metode lain namanya sum values atau melakukan summation atau penjumlahan value. Value dari apa nanti kita lihat di bawah. Value dari root. Nah, di program ini ada dua komponen. Komponen pertama adalah kalau rootnya itu kosong, ini rootnya itu kosong ya berarti kembalikan 0. Misalnya kayak gini, ini kan 0 nih, nggak ada apa-apanya. Ya return aja nilainya 0 langsungan. Nggak ada value apa-apa. Nah, tapi kalau return root.data misalnya, ini mengembalikan nilai ditambah sum values root.left terus sum values root.right ini dijumlah satu-satu. Untuk apa? Untuk kita lihat nanti. Sekarang kita lihat di sinilah. Ini misalnya node. Kita sudah mendefinisikan node ini tadi. Cara memakainya adalah kita membuat variabel baru namanya node 2. Ini kita jadikan objek baru yang mana nilainya itu berasal dari node nilai 2. Node nilai 2 berarti kita membuat node ini datanya 2 ya berarti. Nah, di dalam node 2 ini berarti ada objek baru yang punya data 2. Ini ada objek baru yang punya data 3. Punya objek baru yang punya data 4. Objek baru data 5, objek baru data 6. Dan defaultnya left dan right-nya itu kosong atau none. Nah, kemudian dari sini untuk membuat kayak ginian, ini ya. Defaultnya adalah node 2 dot left. Node 2 itu kan ini. Ini kan node 2. Dot left yang sini sama dengan node 3. Berarti node 3 ini dipasang di sini. Node 2 dot right ini sama dengan node 4, punya nilai 4 kebetulan. Ya, node 4 ini kan punya nilai 4. Lalu node 3 itu kan ini tadi ya. Node 3 itu di sini. Dot left punya nilai node 5. Ini punya 6. Nah, ini mendefinisikan nilai datanya. Ini ya, dari sini mendefinisikan datanya. Nah, di sini dipakai untuk mendefinisikan isi daripada left dan right-nya. Misalnya node 2 ini kan awalnya non, kemudian dikasih isi. Node 2 dot left awalnya ini kan non, sekarang dikasih isi 4, 5 dan 6 misalnya kayak gitu. Secara umum itu akhirnya sudah jadi node tree begitu ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara menjumlahnya. Sekarang saya tanya kepada yang hadir di malam hari ini. Totalnya ini berapa kalau kita jumlah? 2, 3, 5, 6, 4 ini. Berapa totalnya? 20. Nah, dari mana teman-teman Dari mana teman-teman yang jawab 20 tadi Arin ya. 20 itu bagaimana cara menghitungmu? Dijabarkan aja. Cut ya yang jawab, Pak. Yang jawab coba Cut ya. Bagaimana cara menghitungnya 20? Kalau menurut ini Anda. Tidak ada yang salah. Itu kan udah berhasil benar jawabannya 20. Cuma coba kita breakdown di otaknya itu bagaimana cara kita menghitung. Si Cut ya tadi ya. Iya, Pak. Bagaimana kok bisa 20 misalnya? Dijumlahin semua, Pak. Nah, cara menjumlahinnya boleh nggak diurut? Apa yang dirimu jumlahkan pertama kali? Ini dari
Dari 2, 5 kan 10. Oh, berarti ini ditambah ini tambah ini gitu ya. Iya. Nah, dirimu menjumlah mana dulu? 2 tambah 3 dulu atau 2? 2 ditambah 3 sama 4. Habis itu ditambah 5 sama 6. Nggak tahu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Apapun caramu menghitung bagaimana. Tadi pagi ada yang menghitung gini. Oh, ini 20, Pak. Ngitungnya gimana? 6 saya tambahkan dengan 4, Pak. 10. Kemudian 3 tambah 2, 5, Pak. Baru 5 tambah 5 ini 10. 10 tambah 10, Pak. Nah, itu ada yang ngitungnya kayak gitu urutannya. Nah, kalau dirimu gimana tadi? Sebenarnya gitu juga, Pak. Karena 6 tambah 4 kan 10. 5, 3, 2 itu 10. Jadi langsung spontan 20. Oke. Jadi kayak gini, 6 tambah 4, 10. Karena dirimu melihat lebih enak gitu kan? Iya, 2 Pak. tambah 3, 5. Gini. Iya. Tambah 5 lagi 10. Kemudian, oke. Kemudian, ini kan berarti langkah 1. Ini langkah 2. Kemudian dirimu kan langkah 2 ditambah 5. Langkah 2 kan 5 tambah 5. Hasilnya 10 ini kan. Langkah 3 itu sama dengan langkah 2 ditambah 5. Gini kan, 10. Baru setelah itu di langkah keempat, itu langkah ke-3 ditambah 10. Gini kan, hasilnya 20. Ini ada 4 langkah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, nah ini cara pola berpikirmu, enggak ada yang salah. Cuman ini kalau kita breakdown lagi, kenapa dirimu memutuskan 6 tambah 4 dulu? Itu kan sebenarnya alam bawah sadar, karena dirimu itu udah biasa berhitung, mulai dari SD sampai sekarang ini. Berhitung dan sudah hafal lah, oh ini kalau dilihat ini sekilas. Jadi secara vision, secara image proses, ketika mata Anda melihat angka ini, di otak itu langsung terbersit, oh yang mudah dihitung itu ini 6 sama 4 gitu ya. Nah, itu sebenarnya sebelum adanya proses ini itu sudah ada proses lain itu. Nah, ini preproses untuk mengklaster mana dulu yang enak gitu ya. Nah, itu kan Anda sebagai manusia. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan adalah, kalau yang jelas tadi udah benar ngitungnya 20. Nah, tapi kalau untuk hitung-hitungan kita dengan tree ini, kita pakai logika mana? Kalau pakai logika yang ada di otak kita itu kan mengklaster ini kan sulit. Dari mana kita tahu? Nah, cara yang termudah ya kita definisikan. Kita hitung dulu misalnya. Ini dengan cara ini, root data ditambah sum value dari ini dan sum value dari ini. Yang dilakukan adalah cuman menjumlahkan root ditambah sum value dari ini dari 3 ini, kemudian di sini ada sum value lagi enggak. Nah, itu udah. Sum value dari sini ini dapatnya dari mana? Sum value dari sini ini didapat dari ya manggil ini sum value yang ada di sini. Gitu. Nah, ini sebenarnya rekursif itu namanya ya. Rekursif. Jadi untuk menjumlahkan 20 ini, kalau ini kan caranya siapa tadi ya? Cut ya. Ini caranya. Nah, kalau cara tree di contoh ini, cara menjumlahkannya adalah ini. Nyari sum value dari ini. Sudah ketemu kan? Sum value dari ini kan 5 tambah 6. Sum value berarti ini sebenarnya gini, root data itu nilainya berapa? Root data 2 kan? Ditambah sum value ini nilainya adalah 3 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 4. Jadi ini ngitungnya. Nah, kalau di sini nanti ada sum value lagi misalnya ya. Misal kayak gini. Misalnya ada ini lagi. Nah, ini nanti yang 5 ini tidak jadi 5, tapi akan dihitung gini. 5 ditambah 5 ditambah 6. Bisa dilihat, bisa dipahami nggak ya kira-kira? Ruwet ya.
Atau ini saya ganti angkanya. 2, 8, 7. Bisa dipahami nggak ya? Jadi ini konsep di sini ini root data. Nah, root data itu siapa? Angka 2. Sum value dari root left. Root left itu kan ini. Nah, root left itu kan kebetulan angkanya 3, berarti 3. Kemudian kalau ini kita kembali rekursi ke sini, sum value dot ini, nah ini kan root datanya ini kan 3. Di sini ada sum value left lagi nggak? Sum value left-nya berarti ada nih, 5, 8, 7. Tambah 6. Oke. 4 ini dari mana? 4 ini sum value root yang right. Gitu. Berarti ini yang left aja kayak gini. Baik, kira-kira begitu. Ini rekursif. Rekursif itu apa? Nah ini rekursif. Mungkin teman-teman apa ya? Definisi sebuah fungsi mengandung fungsi itu sendiri. Rekursif itu ya. Rekursif adalah satu metode dalam matematika yang dimana definisi sebuah fungsi mengandung fungsi itu sendiri. Maksudnya gimana ya ini? Kalau teman-teman lihat kan root dot data tambah sum value root dot left. Lah ini sum value ini kan dia sendiri. Nah, itu. Ini namanya rekursif. Sum value dot right, root dot right itu cuma untuk menghitung ini ya. Jadi secara umum seperti itu. Nah, ini mungkin akan agak membingungkan kalau kalian hanya mendengar, maka nanti silahkan dicoba diketik, kemudian Anda rasakan. Oke, baik. Sekarang kita sudah mendefinisikan node. Node-nya sudah kita definisikan, masing-masing value-nya sudah kita hubungkan sebagai child dan parent. Setelah itu kita melakukan sum. Nah, sum value ini buat apa? Ini kita panggil di bawah. Sum values node 2. Berarti node 2 itu berapa nilainya tadi node 2? Node 2 nilainya berapa di sini? 20. Node 2. 2. Benar. Node 2 nilainya 2 ini. Ya, alias ini loh ya. Nilainya 2. Nah, kita itu sum values dari node 2. Berarti ini kita kan memanggil sum values ini. Seret. Ini rootnya nilainya 2. 2 itu sama dengan none enggak? Enggak kan? Berarti ini kita skip. Nah, sekarang lanjut di sini. Root data ini nilainya 2. Terus ini langsung lanjut ke proses selanjutnya. Ngecek ini ngitung kayak gini caranya. Oke. Nah, sehingga ketika ini di print hasilnya adalah 20. Kita jalankan. Error. Kita jalankan. 20 nilainya. Nah, ini kalau mau diganti juga boleh. Misalnya ini 3 atau 5 lah. 5 kali 5 ini berapa? 25 mungkin ya. Seret. Kemudian kita jalankan. Nah, 25 kan. Sama aja. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan di babak terakhir yaitu tugas ya. Belum ada? Berarti Pak, yang dicetak itu tergantung sama notnya berapa ya Pak? Notnya berapa? Yang dicetak ini ya? Iya. Berarti kalau misalnya kita isinya itu notnya 6, 7, berarti mengikuti notnya ya Pak? Oh iya, kita lihat ya, note 6 misalnya. Kita pakai yang angka tadi aja ya kalau gitu. Ini berapa tadi? 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, kalau kita ngambil note berapa? Pertanyaanmu tadi kan misalnya note, let's say note 3 ini ya. Note 3 itu kan ini ya. Ini tadi buatan saya. Note 3. Kalau kita ngambil note 3 berarti totalnya berapa nih? Cuma ini aja. Berapa? 5, 6, 3 berapa? 14. Nah, kita coba note 3. Ini kita jalankan. Benar nggak? 14 kan? 3 tambah 5 tambah 6, 14 kan? Oh iya Pak, ya. Ya, note 3. Nah, kalau dirimu cuma mau ngambil note ini berapa ini? 4. Note 4 ya.
Berarti kita ambil not 4. Hasilnya berapa menurutmu? 6. Not 4 ini loh. 4. Ya 4 aja dia nilainya. 4 aja ya. Karena kalau kita lihat di sini kan not 4, berarti kembali ke sini ya. Nilainya 4. 4 sama dengan non enggak kan? Berarti ini kita jalan ke sini. Root datanya berapa nilainya? 4 kan? 4. Iya, Nah, iya, Pak. sum value root left sama root right-nya ada nggak? Nggak punya kan dia? Nggak ada. Nggak ada. Dari mana kok nggak ada? Kan karena kita nggak mendefinisikan di sini. Hah? Root right left-nya kan nggak ada. Yang note 4 ini kan yang ada left dan right cuma note 2 dan note 3 kan? Iya. Oke. Nah, jadi sekali lagi ini semuanya saling berkelindan. Ini untuk mendefinisikan. Ini kan kelas ya, berarti ini tuh cetak biru untuk membuat ini. Ini kalau teman-teman masih ketinggalan masalah, ini kan OOP berarti, Object Oriented Programming. Ini variabel ya. Ini Anda mau ganti boleh loh. Ini Anda mau ganti Kijang. Ya, tapi kan nggak nyambung ya. Kijang misalnya. Harimau. Ya, anjing misalnya. Misal. Ini diganti Kijang. Boleh juga. Tetap aja dia akan berjalan. Mana sih? Oh ya enggak, ini harus diganti juga ya. Oke. Nah, ini masih jalan. Jadi yang ada di sini itu hanya penamaan. Ini tuh ya variabel, sebenarnya variabel yang mana variabel ini tuh dipakai untuk menyimpan objek. Ini objek ya. Pak, ini objek atau kelas? Objek itu adalah hasil bentukan dari kelas. Kelas itu kan cetakannya kan? Cetakannya ini kelas. Kelas ini kalau sudah ada value 2, 3, 4 ini berarti jadi objek baru. Jadi kan satu kelas itu bisa membentuk objek yang banyak gitu ya. Ini ada objek. Objek disimpan ke variabel Kijang. Nah, ini Kijang ini boleh disebut sebagai objek Kijang gitu ya. Ini saya balikin. Oke. Ada pertanyaan teman-teman sebelum dilanjut ke Ya, Pak. Tapi pertanyaan sedikit melenceng. Boleh, silakan. Kan Bapak kan nunjukin kami kan yang apa namanya yang tree-nya kan udah jadi kan, Pak. Nah, Gimana? kalau ini kan Bapak kan nunjukin tree-nya udah jadi kan. Putus. Yang putus itu saya atau si Salman ya? Tadi kan ini kan contohnya kan Pak, Bapak itu tadi kan nunjukin tree-nya sudah jadi kan, Pak. Nah, ini kan udah jadi kan contoh notnya bla 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 segala macam kan. Kalau kita ingin memunculkan tree-nya itu gimana, Pak? Memunculkan apanya tuh? Tree. Visualnya ya. Betul sekali, Bapak. Jadi visual ini hanya alat bantu untuk kita manusia. Jadi konsepnya itu kan kayak gini ya. Tapi kalau ditulis program ya gini aja. Kalau teman-teman mau memunculkan ini berarti harus nyari tool visual. Jadi yang ada di sini ini konsep ya, konsep. Jadi 2 ini punya anak 3, 4. Yang saya jelaskan di awal itu adalah abstraksi visualnya. Abstraksi visual itu ya bentuknya kalau divisualkan Anda kan sebagai manusia lebih enak memandang ini. Tapi kan komputer itu nggak peduli sebenarnya bentuknya kayak gini. Tapi yang dia pedulikan adalah ini tuh nyambung. Note 2 itu punya anak Note 3 dan Note 4. Dia ngelihatnya, komputer tuh ngelihatnya kan dari hubungan ini. Bukan dari gambar, enggak dari bentuk ini kalau komputer ya. Gitu. Bisa dipahami nggak maksud saya, Salman? Bisa. Ya. Jadi sebenarnya ini cuman contoh, ini nggak ada pun nggak apa-apa loh. Ini hanya untuk memvisualisasikan ke teman-teman. Ini kita mau membuat tree-nya itu supaya root-nya 2, ini 3, 4, 5, 6. Berarti kan supaya lebih gampang. Oh, ini 2, berarti ini diisi 2. Oh, ini 3, ini diisi 3. 4, diisi 4. Ini boleh nggak diganti? Boleh, ini Anda ganti 1 misalnya. Ini ganti 10. Ini ganti 5. Boleh. Nah, berarti di sini sesuaikan. 1. Ini 10. Ini 5. Ini hanya alat bantu ya. Alat bantu kita sebagai manusia untuk mencatat supaya paham ini benar. Isinya nanti sesuai. Gitu kira-kira ya. Oke? Ya, Pak. Sip. Misal, ini boleh.
Ini kita ganti ya, not 2. Nah, ini nilainya kan berubah nih. 4 tambah 9 tambah 1, 14 tambah 5, 19 tambah 10, 29 kan? Benar kan? Ini berubah. Begitu teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Berarti dia nggak ngaruh ya Pak? Mau kita ngitungnya dari akar terbanyak atau mulai dari kiri dulu gitu Pak? Dia tidak, apanya yang nggak pengaruh? Kalau di rumus kan itu root left duluan. Nah, ini dulu. iya, tadi kan saya agak bingung. Apalah dia harus dihitung dari left duluan atau dari yang punya cabang terbanyak. Jadi kalau misalnya kita ngitungnya random berarti nggak apa-apa ya Pak? Sebenarnya ngitungnya random atau tidak itu dari ini dari rumus ini. Ini kan root berarti dihitung dari root dulu, baru itu ini ngitungnya dari left. Kalau left udah kelar, baru right. Yang menentukan ngitung ini dulu tadi, ini kan dihitung dulu 4 tambah 5 tambah 2. Kan kalau kita lihat dari konsep ini, cara menghitungnya adalah berarti root data dulu. Root data itu siapa? 1, ya kan? 2 ya tadi ya. 2, 3, 4, 5, 6. Gini ya. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari rumus ini Anda boleh bolak-balik. Kalau ini Anda balik ya, misalnya ini Anda balik. Itu nanti juga berubah, dia akan berubah. Jadi yang akan dihitung adalah ini dulu, baru ini, baru ini. Baru 3 yang ada di sini. Nah, kalau rumusnya kayak yang sebelumnya tadi, gini. Berarti yang dihitung dulu adalah ini, sudah pasti ini dulu. Baru sum itu kan total dari value root left. Root left itu kan ini. Root left itu nilainya berapa? Root left itu nilainya adalah, ya berarti kita lihat sum value ini, root left itu nilainya anak dari 2. Anak dari 2 siapa? Anak dari 2. 3 sama 4. 3 dan 4. Ya, anak ini kan berarti kan kalau root data itu kan nilainya 2. Sum value root left itu kan berarti menghitung ini. Sum value ini kan berarti menghitung yang di sini. Nah, yang kita lihat dulu yang sum value root.left. Root.left itu berarti kan memanggil sum value itu memanggil fungsi ini lagi. Root.left nilainya berapa? Root.left nilainya 14. Root.left-nya 3. ya, berarti ketika kita memanggil root.left itu berarti kita memanggil root yang di sini. Yang mana di sini ada datanya itu kan berarti 3, left-nya tambah 5 tambah 6 kan? Iya, Pak. Nah, gitu. Kemudian jadi ini tuh memanggil dirinya sendiri. Kan pertama kita memanggil ini ya, sum value not 2. Sum value kan berarti memanggil dia. Yang kita panggil tuh not 2. Not 2 itu ini. Kebetulan di dalam not 2 itu berarti 2 adalah data utamanya. Di sini sum value ini manggil dia lagi, terus root value-nya kan angka 3. Gimana ya? Sebentar ya, saya taruh di sini. Bisa di ini ya. F11. Nah, ini. Misal, tadi kan awalnya kita memanggil root yang nilainya not 2. Itu berarti nilainya kan 2. Ini ya, 2. Sum value dari root right itu nilainya berapa? Karena nggak ada temennya kan, 4 kan, berarti ini nilainya pasti 4. Nah, kalau yang sum value left itu kan berarti nilai dari ini. Left itu berarti kan mau menghitung ini ya, 3 ini. Fungsi ini itu memanggil dirinya sendiri.
sum value root left, di mana sum value root left itu root-nya nilainya berapa? 2. Enggak, dari 3. Ini root-nya berapa? 3. Nah, 3 itu kosong atau enggak? Enggak. Berarti ini diabaikan kan? Iya. Kalau ini diabaikan berarti lanjut ke sini kan? Iya. Nah, ketika lanjut ke sini, root datanya berapa? Root datanya? 2. Bukan, root data yang baru. Root data yang baru. Root data dari 3 ini siapa root datanya? 3. Nah, root datanya berarti 3. Sum value yang left berapa? 5. 5. Sum value yang right? 6. 6. Ya ini yang terjadi. Berarti ini tuh dijumlahkan gini. Ya kan? Oh, oke Pak. Oke, Pak. Jadi ini ya. Nah, ini yang saya sebut sebagai rekursif tadi itu ini loh. Rekursif. Karena kan sebenarnya kan kita itu memanggil sum value ini ya. Sum value node 2 ke sini kan. Nah, ketika kita memanggil ini di dalam sini itu ada return. Returnnya itu memanggil dirinya sendiri lagi kan, ini ngeselin nih kayak Dr. Strange gitu ya, masuk ke dunia yang bolak-balik gitu. Ini yang mana gitu kan. Ini sum value balik ke dirinya lagi, ini balik ke dirinya lagi. Ya, itu namanya rekursif. Rekursif itu adalah fungsi di mana dia mengandung fungsi diri itu sendiri gitu ya. Nah, fungsi rekursif ini sehingga dia di dalamnya ini ada lagi. Maka akan singkat nih. Terus ini pertanyaan siapa tadi? Jut atau Arina ya? Tadi kan pertanyaannya akhirnya apakah dari kanan ke kiri? Nah, ke kanan ke kiri itu urusannya adalah ini. Siapa yang akan Anda set di sini? Ini mau Anda taruh di kiri dulu, misalnya, itu juga boleh. Tapi normalnya sih root yang pertama. Terus ini baru left atau right. Ini boleh Anda bolak-balik. Gitu. Tapi yang menjadi kesepakatan itu biasanya sih yang dihitung itu ini dulu, baru yang kanan, baru yang kiri. Kiri baru kanan. Biasanya sih kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Tambah pusing. Enggak ya? Enggak. Enggak lah ya. Saya rasa ketika ada momen of blocking kayak gitu, ini apa yang membingungkan, terus Anda bertanya, itu adalah hal yang bagus. Itu tandanya Anda berusaha mendobrak pintu ke tidak mudengan gitu ya. Ketidakpahamannya berusaha Anda dobrak. Nah, kalau sudah paham, mungkin Anda sudah berhasil melewati pintu itu, tapi bisa jadi Anda akan lupa cara membuka dan menutup pintunya. So, yang perlu Anda lakukan adalah praktis. Ini setelah Anda paham ya, itu nanti mungkin Anda tidur itu lupa. Maka nanti Anda coba ngoding. Python kan enak atau gampang pakai Jupyter ya, langsung Anda coba. Nah, di situ yang akan menjadi tugas pertama Anda. Jadi nanti videonya ini saya upload, Anda stop aja di bagian saya buka kode ini Anda stop, terus Anda coba, ini Anda ketik, sini Anda ketik, sini Anda ketik, Anda coba. Ini tugas pertama. 1. Retry. Apa namanya? Atau lebih ke trying ya. Try, retry. Nah, kemudian kalau sudah, task yang kedua ini yang akan saya jelaskan. 2, bikin video dari tugas berikut. Oke, tugasnya apa? Ini dia. Di sini kalau nggak salah ada. Nah, ini. Jadi di dalam struktur data tree itu ada yang namanya ini universal value tree. Yes. Anda cari referensi dimanapun banyak sekali, misalnya ini ada Univar tree, gitu ya, referensi banyak sekali. Nah, Unival tree itu ada universal value. Universal value itu atau Unival tree adalah tree di mana node-nya itu mempunyai have the same value.
Maksudnya apa sih Pak? Ini nih. Kalau teman-teman lihat, jadi dia itu punya value A, terus punya anak A. Ini semuanya A itu unival. Jadi ini biasanya ditanyakan di Google ya. Nah, given the root binary count the number of universal subtree. Nah, berapa subtree yang ada di sini? Tuh. Nah, ini tugasnya adalah itu. Anda cari subtree yang ada di ini unival. Unival itu adalah parent sama anaknya itu sama-sama, angkanya 3, 3 semua, 2, 2 semua misalnya. Nah, kalau 3, 2, 3 ini bukan unival. Titik ini unival. Dia cuma satu ini ya. Nggak ada apa-apa, 0 ya, semuanya 0 berarti. Oke, jadi Anda mencari unival. Unival dari siapa? Anda buat sendiri. Anda membuat tree. Jadi ini tugas pertama. Tugas keduanya ini yaitu Anda membuat tree sendiri. Buatlah tree misalnya ini angkanya 5. Terus ini angkanya 6. Ini angkanya 6. Ini turunannya 7, ini 5 misalnya. Kemudian di sini punya turunan lagi 5. Nah, ini univalnya ada berapa? Subtree unival. Subtree univalnya ada berapa? Ini kita lihat nih, ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, itu unival. Kemudian ada udah 4 ya, 4 aja misalnya. Misalnya ini 6 ya, kalau ini 6. Berarti di sini ada lagi 5, 6, 7. Nah, ini ada 7. Yang Anda lakukan adalah Anda membuat tree, angkanya Anda tentukan sendiri, lalu Anda hitung berapa di dalam tree yang Anda bikin itu ada berapa subtree univalnya. Bisa dipahami nggak pertanyaan saya? Yang kedua, ini tugas yang kedua. Jadi Anda nyari... Belum, Pak. Belum paham. Belum paham ya? Oke. Jadi unival itu... ada nggak ya contoh di sini? Teman-teman tugasnya adalah membuat video. Yang pertama ini Anda coba sendiri. Ini yang kedua, ini yang Anda bikin video yang kedua, yaitu Anda bikin tree. Tree-nya Anda bikin, nih misalnya ini angkanya 5. Kemudian ini punya anak 5. Terus di sini punya anak lagi 5. Di sini punya anak lagi 3. Di sini punya anak lagi 1. Di sini punya lagi 1. Unival itu yang saya jelaskan tadi. Unival itu semuanya punya nilai yang sama misalnya. Satu tree punya anak yang sama. Nah, subtree yang ada di sini, ini kan punya nilai 1. 1, 1. Ini berarti ini satu unival. 5, 5, 5. Ini berarti satu unival. Ngerti nggak maksud saya? Oh, maksudnya nilai yang sama gitu, Pak ya? Yang Anda cuma menghitung dalam tree yang Anda bikin ini, misalnya kedalamannya lebih dalam dari ini juga nggak apa-apa. Ada berapa unival, subtree unival? Ada berapa? Jumlah subtree univalnya itu ada berapa? Dari tree yang Anda bikin. Kalau di sini kan kita hitung ini 1, ini sebenarnya dia punya akar. Di bawahnya ini punya unival yang sama. Berarti ini dianggap 1, 2. Kemudian di sini 3, 4, 5, 6. Jadi di sini tuh ada 6 unival. Nah, ini kira-kira begitu. Kalau lebih detailnya nanti Anda explore, pasti Anda akan menemukan hal baru tuh di situ tentang menghitung unival. Bagaimana menghitungnya? Saya rasa banyak contoh, banyak cara. Yang perlu Anda lakukan hanya mengeksplor contoh dan cara itu, lalu Anda kerjakan, lalu Anda demokan dan jelaskan. Tugasnya ketika Anda menjelaskan itu akan lebih clear di situ. Gitu ya. Bisa dipahami? Saya rasa nggak paham sekarang pun nggak apa-apa. Itu nanti akan Anda temukan. Yang penting tugasnya adalah ini. Mana-mana. Cari, hitunglah jumlah unival itu universal value tree atau subtree.
hitung jumlah universal value dalam tree ini tuh ada subtree yang punya unival. Unival nggak harus semua ya, tapi ini kan 555 ini satu unival. Oke. Hope it will be a good practice for you untuk semua. Berarti kita kumpulkan videonya aja ya, Pak? Videonya aja untuk tugas yang kedua sih, yang ini aja ya. Hasil kode programnya nggak usah. Gimana? Hasil kode programnya nggak usah. Kan di video nanti ada screenshot ada penjelasan kode program Anda, itu yang sudah, itu cukup. Gitu ya. Pakai Jupyter gitu kan kelihatan nanti kan. Nih kode programnya ini gitu ya. Ya kayak saya mendemokan ini tadi sih. Contoh ini. Berarti tugas 1 dijelasin di tugas 2 gitu ya, Pak? Tugas 1 tidak perlu Anda tugas 1 ini Anda coba sendiri ya. Anda coba aja di balik layar, tidak usah direkam. Tugas 2 baru Anda kerjakan modelnya kayak gini tadi, tapi untuk pekerjaan menghitung unival tadi. Dan itu yang Anda record dan itu yang Anda jelaskan. Jadi Anda cukup menjelaskan yang tugas kedua ini. Bisa dipahami? Bagaimana? Buatnya di Jupyter, Pak ya? Aduh. Di Jupyter boleh. Oke. Jadi ngerjakan dua-duanya ini kan pakai Jupyter aja. Paham. Tapi yang Anda record dan Anda submit itu yang tugas keduanya aja sih. Oke, siap. Oke, Pak. Sip. Oke, Pak. Oke, good. Oke. Ada pertanyaan semua? Cukup. Oke. Nah, sebenarnya tugasnya ini adalah untuk belajar sama-sama. Artinya kalau ada yang sudah submit, ya nggak apa-apa, Anda saling belajar aja ke teman yang sudah submit. Kan nanti mungkin penilaian saya berdasarkan siapa yang submit dulu misalnya, kayak gitu nggak apa-apa. Temannya akan ketika Anda sudah selesai dulu terus mengajari temannya itu akan lebih menancap gitu ya, dan itu akan lebih berfaedah kepada hidup Anda lah, bermanfaat lah gitu ya. Gitu, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi saya tutup. Cukup teman-teman? Pak. Oke, good. Terima kasih atas kehadirannya seluruh hadirin sekalian. Tadi ada 13, kemudian ada yang hilang 2, berarti ada yang sudah pulang nih. Oke, ada yang angkat tangan siapa nih? Salman, Pak. Udah selesai angkat tangannya, Man. Pencet tuh, Pak, biasanya. Kepencet, Pak. Kepencet kan. Nggak capek dari tadi kan angkat tangan dia. Terus, oke, lagunya nggak ada chat lagi kan? Oke, baik. Saya tutup kalau begitu. Terima kasih Melia, Cut, Rafet, Rahayu, Natalia, Angel, Sarah, Arin, Monita, Man, sama Iksanul Fikri, serta satu lagi siapa nih? Farizi, ya, atas kehadirannya. Semoga bisa dipahami, semoga ada hal baru yang setidaknya Anda bisa serap pada pertemuan malam hari ini. Lalu silakan dikerjakan. Tugas videonya nanti akan segera saya upload video ini dan tempat uploadnya akan saya segera sediakan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir batin lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama.